Pilih on. Ini bukan olahraga ekstrim, melainkan pertaruhan hidup dan mati para pemuda sebagai wujud cintanya pada alam. Di balik kemegahan alam Dempo, tak disangka Gunung Dempo menyimpan bertonton sampah. Anehnya, sampah ini berasal dari pecinta alam. Terjalnya lereng, medan yang licin dan tidak rata, menjadikan operasi sampah di Gunung Dempo berlangsung pelik. Gunur, area. Di sini tuh kalau yang pemula, Bu. Kalau pemula pasti sedikit lagi, dekat lagi kan. Menit lagi. Menyandang gelar pecinta alam, tak serta-merta menjadikannya sebagai perawat alam. Hanya butuh 1 detik untuk membuang sampah ke tanah. Namun, butuh puluhan tahun untuk menjadikannya bersatu dengan tanah. Sekitar 3.000 pecinta alam mendaki Gunung Dempo per tahun untuk menikmati keindahan alam dari puncak tertinggi. Ironinya, para pecinta alam justru meninggalkan bekas sampah sisa pendakian dengan dalih mengurangi beban yang dibawa. Tak acuhnya para pendaki pada potensi sampah dari barang yang dibawa ke atas gunung telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Sehingga potensi sampah yang dikandung Gunung Dempo mencapai 732 ton per tahun. Peningkatan volume sampah di gunung tertinggi se-Sumatera Selatan ini lambat laun merusak ekosistem gunung. Bau tak sedap dari sampah hingga tercemarnya sumber mata air menjadi masalah krusial bagi seluruh lapisan masyarakat pagar alam. Oh, sampah telur. Sampah selalu dibuang sembarangan. Mana Tan sampahnya nih? Aduh, sampah nih. Atas dasar kepedulian juga tanggung jawab sebagai putra daerah, yang mana kami mempunyai kewajiban untuk menjaga, membersihkan, terus juga
mengajak, karena ini adalah sumber air, sumber mata air kehidupan kami di kota. Kalau sumber mata air yang ada di Gunung Dempo ini sudah kotor dan tercemari, maka kehidupan di kota juga akan terganggu. Seperti mata air yang sudah tercemar itu akan terkonsumsi oleh masyarakat yang ada di bawah. Gunung Dempo, selesai! Nasib Gunung Dempo yang di ujung tanduk menggugah hati sejumlah pemuda asli Pagaralam untuk mengambil langkah berani sebagai relawan. Jejak-jejak sampah dari para pendaki yang tertinggal di alam Dempo menjadi pecutan untuk memulihkan tempat tinggal mereka. Pertama kalinya di tahun 2019, 2 ton sampah berhasil diturunkan relawan dari atas Gunung Dempo menuju tempat pembuangan akhir. Kebanyakan sampah yang ditemukan berupa plastik bungkus makanan dan botol minuman. Bahkan, sebagian telah tertimbun tanah. Oleh alam ini. Sampah plastik. Kemasan plastik yang telah menyatu dengan bumi Dempo diperkirakan berusia lebih dari 1 dekade. Masih utuhnya sampah plastik menjadi bukti nyata penguraian limbah memakan waktu ratusan tahun, merusak ekosistem tanah dan menyebabkan bencana banjir. Assalamualaikum. Waduh, banyak sampah nih. Aku lagi minuman kita nih. Mana, Rek? Istirahat ya? Iya, tempat istirahat memang. Terima kasih Kak ya. Alhamdulillah. Jadi kami bersih-bersih sampah ya, enggak apa-apa kan? Silakan nih. Impian mengembalikan asrinya Dempo seperti sedia kala membuat relawan memulai edukasi kepada para pendaki agar tak membuang sampah sembarangan. Meski terlihat gamblang, banyak masyarakat yang mengindahkannya dan masih meneruskan kebiasaan menodai gunung dengan sampah. Sudah ini langsung nanja Ya, kalian gitu ini apa? Itu dari relawan
biasa gitu kegiatan gitu untuk mengut sampah. Jadi diperhatikan untuk sampahnya kita bawa turun lagi setelah kita naik, kita bawa turun lagi supaya bersih kan. Tengok sampah kalau di sini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih bersih lagi setelah ini kan. Tak berhenti berjuang, relawan pun berinisiatif membuat sebuah wadah untuk dapat menaungi aset besar pagar alam ini dari para tangan jahil pendaki dengan mendirikan Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo. Jadi tadi nak cerita apa? Jadi kawan-kawan, kebetulan kita bisa kumpul pada malam ini. Perjuangan kita selama ini menurunkan sampah, pembersihan akhirnya tercapai sebentar lagi. Jadi akan kita atur peraturan tentang pendakian yang lebih ketat lagi. Kita akan bergantian rolling piket untuk penjagaan gunung nanti. Mungkin namanya kita buat Brigade Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo. Bagaimana pendapat ini kawan-kawan? Menurut saya itu lebih cepat, lebih bagus. Ya benar itu. Selanjutnya kita harus mendirikan pos. Oke, kalau kawan-kawan sepakat di bulan Desember kita mulai bergerak karena mengingat banyaknya pengunjung yang akan mendaki Dempo di bulan Desember tersebut. Bagaimana? Bagus. Oke, kita gerak cepat. Aku milikmu malam ini dan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila aku pergi, tunggu aku di sini. Hadirnya Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo atau dikenal Brigade pada tahun 2020 memberikan angin segar bagi kelestarian alam Dempo. 30 pemuda dari berbagai latar belakang bersatu dengan satu tuju menjaga tanah dan alam mereka. Brigade merumuskan sebuah solusi guna mengurangi limbah di gunung. Mereka melakukan pendataan bagi para pecinta alam yang ingin mendaki Gunung Dempo. Pendataan ini dilakukan di posko Brigade, tepatnya di Kampung 4 yang menjadi gerbang awal pendakian. Dari mana kita? Dari Raja. Siapa bawa timnya ini? Boleh aku punya kartu identitasnya KTP atau SIM? Iya kak, ini KTA ini. Mahasiswa. Proses pendataan dilakukan mulai dari identitas, jumlah orang, perlengkapan yang dibawa, hingga barang logistik yang berpotensi menghasilkan sampah. Nama asli kan? Nama asliku bukan nggak? Hah? Nama asliku Agung. Barang-barang ini pun kemudian dicek dan dihitung satu persatu agar jumlahnya tetap sama sebelum dan selepas pendakian. Tak hanya sampah, Brigade juga melarang penggunaan pisau lebih dari 5 cm guna menjaga keaslian flora Dempo, terutama kayu panjang umur. Kegiatan pendakian
hanya boleh dilakukan dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Perjalanan menuju puncak Dempo yang memakan waktu 8 jam menjadikan pemilihan rentang waktu ini dinilai tepat guna mengurangi risiko selama pendakian. Latar belakang terbentuknya brigade karena keprihatinan dari kawan-kawan terhadap sampah yang setiap tahunnya viral, dan juga faktor keamanan dari si pendaki sendiri yang dimana setiap tahun selalu terjadi kecelakaan, baik itu kondisi meninggal dunia maupun kondisi hidup sering terjadi. Untuk brigadenya sendiri berdiri di tahun 2020 di bulan Oktober. Di bulan Oktober dan kita mengumpulkan kawan-kawan di bulan Desember, kita gerak karena di Desember itu tingkat aktivitas pendakian cukup tinggi. Para pecinta alam dianjurkan beristirahat di posko brigade sebelum menaklukkan gunung maupun setelah turun dari jalur pendakian. Posisi rombongan dinas kebersihan itu. Udah buka sampah dulu. Ayo, Lestari. Woi, sampai. Sampai. Woi. Aman. Istirahat lah kau dah, istirahat lah. Istirahat. Istirahat di samping, di samping. Yo. Aduh. Di samping. Relawan brigade pun bersiap untuk memeriksa kembali barang bawaan pendaki yang turun sesuai dengan daftar barang yang dibawa. Apabila tertangkap melanggar aturan, para pecinta alam pun diberikan sanksi berupa denda hingga tidak diperbolehkan mendaki 2-5 tahun. Aturan-aturan ini perlahan masuk pada tiap sanubari pecinta alam hingga telah menjadi norma baru dalam perjalanan mendaki. Nah, cuci muka cicilan, buka bekal. Santai dulu. Dapat warna apa? Abu-abu. Mana tadi? Nih, siapa yang check out tadi? Yalah, samping, bawa lah. Keril sama sampah. Tasnya tolong dibuka seperti itu. Ngajakan. Kawan-kawan yang lain bantu hitung. Ini buka juga nih. Nih, cari minyak 10. Ini dalam tas tadi. Di samping membuat aturan, brigade pun terus bergerak secara rutin membersihkan sampah-sampah lama yang masih tertinggal di gunung. Di tahun 2021, mereka berhasil mengangkut 12 ton sampah dari Gunung Dempo. Hingga lambat laun, lajur pendakian terlepas dari jeratan sampah.
Kumpulan sampah yang dibawa para pendaki kemudian dipilah. Sampah plastik dipisahkan dari sampah organik. Tak hanya melenyapkan sampah dari pandangan mata, brigade juga menyulap limbah plastik menjadi barang baru yang berguna bagi masyarakat. Jadi untuk sampah di luar yang tidak bisa kami kelola atau kami daur ulang, kami sudah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang dimana 1 bulan sekali mereka datang ke sini untuk mengambil sampah. Selanjutnya sampah itu dibawa ke TPA. Kalaupun LH sedang berhalangan mungkin karena kesibukan di kota, kami pun menyiapkan mobil untuk mengangkut sampah itu sendiri ke TPA. Ini diranjang tuh maksud aku. Di anu ini. Ya, itu kan ganti bae. Lah, kabarua gitu kan itu lah putus. Eksistensi brigade menjadi wadah efektif guna menampung aspirasi seluruh pihak dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan Gunung Dempo, terutama bagi warga Kampung 4. Dengan adanya brigade sekarang kami bisa istirahat dengan tenang karena di pintu masuk sudah dijaga oleh brigade. Jadi tidak ada lagi kebisingan-kebisingan yang dapat mengganggu istirahat warga Kampung 4. Selain dari itu juga dari tingkat keamanan karena brigade berada di posisi pintu masuk Kampung 4, jadi untuk keamanan kami lebih bisa terjamin. Merawat Gunung Dempo bagaikan memberi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Hamparan kebun teh bak permadani memikat siapapun untuk kembali ke kota ini. Sebagai salah satu penghasil teh hitam terbaik di Asia, kekayaan alam Dempo telah memberikan kehidupan baru bagi warga hingga sejahtera. Tak salah ketika Presiden mencanangkan kota Pagar Alam menjadi Green City pertama di Indonesia. Seluruh makhluk hidup mendapatkan napas dari rongga-rongga pepohonan di hutan lindung Dempo. Tentu saja, semua kemegahan ini seketika akan sirna apabila humus Gunung Dempo berhenti bekerja akibat tumpukan sampah yang merajalela. Jangan meninggalkan apapun di gunung kecuali jejak sang pendaki. Karena menghapus jejak kaki lebih mudah dibandingkan sampah yang hilang kendali.